Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di perkuliahan daring pada siang hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu yang pertama, saya sendiri, Muhammad Alwi NIM 1911000067 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua, Nurul Aisyah NIM 1911000046 sebagai pemateri kedua. Sinar NIM 1911000445 sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja saya akan membahas materi pertama, yaitu pengertian metodologi memahami Islam. Metodologi terdiri dari metode dan logos. Metode berasal dari bahasa Yunani, meta, sepanjang atau melewati, hodos, jalan atau cara. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan logos berarti ilmu. Adapun secara istilah, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Menurut Hugo F. Reading mengatakan metode adalah kelogisan penelitian ilmiah, sistem tentang prosedur dan teknik riset. Selain itu, metode adalah suatu ilmu yang memberi pengajaran tentang sistem dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mencapai suatu penyelidikan keilmuan. Menurut Abraham Cohen, metodologi adalah pengkajian atau studi mengenal penggambaran, penjelasan, dan pembenaran sehingga melahirkan penyimpulan. Dengan kata lain, cara atau prosedur yang ditempuh dalam memecahkan suatu masalah, mulai menemukan fakta hingga sampai pada penyimpulan. Yang kedua itu pengertian memahami Islam. Memahami Islam adalah usaha sadar, sistematis, dan metodologis untuk mempelajari, mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam, baik yang berhubungan dengan normativitasnya, historisnya, maupun aktualisasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah kehidupan manusia. Lebih singkatnya, memahami Islam dapat diartikan sebagai kajian yang bersifat ilmiah dan objektif dalam pemahaman tentang Islam. Yang ketiga yaitu pengertian metodologi memahami Islam. Metodologi memahami Islam adalah suatu ilmu yang memuat atau berisi prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam mempelajari Islam secara tepat, cepat, efektif, dan efisien. Dari mulai menemukan fakta sampai melakukan generalisasi baik Islam sebagai sumber ajaran, Islam sebagai pemahaman, sebagai pengalaman. Untuk memahami Islam secara benar, terdapat 4 cara yang tepat menurut narasumber Rasak, yaitu sebagai berikut. A. Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Hadis. B. Islam harus dipelajari secara integral atau secara keseluruhan. C. Islam dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para ulama besar, kaum zuaim, dan sejarah Islam, dan sarjana Islam. D. Islam hendaknya dipelajari dari ketentuan normatif teologis dalam Al-Quran, kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris, dan sosiologis. Di sini saya selaku pemateri kedua
yang akan membahas mengenai tujuan metodologi memahami Islam dan manfaat metodologi memahami Islam. Baik, tujuan metodologi memahami Islam terdiri dari beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mempelajari secara mendalam tentang apa hakikat agama Islam dan bagaimana pastinya dan hubungannya dengan agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua yaitu mempelajari secara mendalam sumber dasar agama Islam dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu mempelajari secara mendalam etaan isi-isi pokok ajaran Islam dan penjabaran serta operasionalisasinya dalam perkembangan budaya dan peradaban umat Islam. Yang keempat yaitu mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai dasar serta bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengontrol serta mengarahkan perkembangan budaya dan peradaban manusia terlebih di zaman modern sekarang ini. Yang terakhir yaitu dengan tujuan di atas diharapkan juga bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam dalam usaha transformasi kehidupan sosial budaya serta agama umat Islam sekarang dan akan datang. Selanjutnya, manfaat metodologi memahami Islam. Manfaat yang pertama yaitu dapat mempelajari metodologi memahami Islam akan memberikan ruang dalam pemikiran yang lebih kritis terhadap persoalan agama sehingga tidak menganggap bahwa ajaran Islam klasik dianggap seperti taken for granted. Yang kedua yaitu mengimbangi alur pemikiran keagamaan yang seringkali menonjolkan warna pemikiran keagamaan yang bersifat teoris partikularistik. Yang ketiga yaitu dengan mendialogkan ilmu humaniora klasik seperti fikih, hadis, ilmu kalam, ulumul Quran dengan ilmu-ilmu humaniora kontemporer sehingga Islam dapat dijadikan sebagai ajaran yang mampu menjadi obat mujarab dalam mengatasi masalah kekinian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi selanjutnya yaitu metode memahami Islam menurut ahli Syarianti dan menurut Nasruddin dan terakhir menurut Mufti Ali. Metode memahami Islam menurut ahli Syarianti yang pertama itu dengan mengenal Allah dan membandingkan dengan sesembahan agama-agama lainnya. Yang kedua dengan mempelajari kitab Al-Quran dan membandingkan dengan kitab-kitab Samawi atau kitab-kitab yang dikatakan sebagai Samawi lainnya. Yang ketiga mempelajari kepribadian dan Rasul Islam dan membandingkan dengan tokoh-tokoh besar pembaharuan yang pernah hidup di dalam sejarah. Yang terakhir yaitu mempelajari tokoh-tokoh Islam termuka dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh utama agama maupun aliran pemikiran lainnya. Yang kedua itu menurut Nasruddin Razak, satu, Islam harus dipelajari dari sumbernya Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Islam harus dipelajari dengan integral, tidak dengan cara parsial. Artinya ia dipelajari secara menyeluruh suatu kesatuan yang bulat, tidak secara sebagian saja. Yang ketiga, Islam perlu dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para ulama besar dan sarjana-sarjana Islam, karena pada umumnya mereka memiliki pemahaman Islam yang baik. Yang keempat, Islam hendak mempelajari dari ketentuan teologi normatif yang ada dalam Al-Quran, baru kemudian dihubungkan dari kenyataan historis, empiris, dan sosiologis. Yang terakhir itu menurut Mufti Ali. Yang pertama aspek ketuhanan, aspek kenabian, aspek kitab suci, dan aspek keadilan sewaktu munculnya Nabi dan orang-orang yang didakwahinya, serta individu-individu pemilihan yang hasilkan agama itu. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian dari hasil pemaparan dari makalah kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.